Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Bulukumba tewas diduga akibat ledakan bom ikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros tetapkan seorang marketing perusahaan sebagai tersangka baru di kasus belanja internet Diskominfo. Harga beras di Pasar Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar alami kenaikan sejak pertengahan bulan Juni lalu. Ya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros menetapkan seorang pegawai marketing perusahaan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi belanja internet di Dinas Kominfo. Tersangka diduga turut bertanggung jawab atas kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah ini. Laude Mahkota Hussein, seorang marketing dari perusahaan penyedia barang PT AL, resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Negeri Maros dalam kasus dugaan korupsi belanja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros. Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berjalan sejak tahun lalu. Penyidik pun sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup jika tersangka diduga terlibat dalam belanja internet untuk comment center dan statistical press room pada tahun anggaran 2021 hingga 2023 di Dinaskom Info Maros. Kejari juga menyita uang 1 miliar rupiah lebih sebagai pengembalian kerugian negara. Kembali melakukan penetapan tersangka terhadap LMH, inisial LMH, selaku marketing PT Aplikasi Lintasarta yang bertindak sebagai penyedia bagi di Dinas Kominfo. Adapun LMH kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yaitu NT pada dugaan tindak pidana korupsi belanja internet comment center pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Kejaksaan Negeri Maros memastikan penanganan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Untuk diketahui, total belanja internet yang menjadi objek penyidikan mencapai 13 miliar selama 3 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kejaksaan Negeri Pinrang tengah menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan data debitur di kantor salah satu bank di Kabupaten Pinrang. Akibatnya puluhan debitur diduga menjadi korban penyalahgunaan data. Kejaksaan Negeri Pinrang mengaku telah memeriksa sejumlah orang dari sebuah bank BUMN di cabang Parepare maupun cabang pembantu di Kabupaten Pinrang. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan adanya penyalahgunaan data debitur oleh bank. Modus yang digunakan adalah diduga oknum bank menggelembungkan jumlah kredit pinjaman nasabah. Nasabah yang meminjam uang 100 juta rupiah dinaikkan menjadi 300 juta rupiah. Namun setelah cair, nasabah hanya menerima 100 juta rupiah. Kalau modus saat ini dalam kajian kami dan melihat dari beberapa saksi, saat ini seperti ada misalnya ada kredit yang sebetulnya tidak layak untuk atau debitur yang sebetulnya tidak layak untuk menerima, tapi menerima senilai plafon senilai itu, tapi dipaksakan untuk menerima plafon sebesar apa yang diberikan kepada debitur. Namun uang yang harusnya diterima oleh debitur itu tidak sampai ke debitur itu atau di dalam penguasaan pihak salah satu oknum pihak bank BNI. Sebelumnya, para debitur yang menjadi korban oknum mengadukan permasalahan itu ke DPRD Kabupaten Pinrang. Diduga oknum pihak bank memanfaatkan data debitur untuk kepentingan pribadi. Semua di sini mengajukan pinjaman kepada BNI. Kemudian transaksi di dalam pengajuan sudah tanda tangan dimanipulasi
manipulasi. Ada yang pencairan 100 juta, ternyata 385. Ada yang terjadi juga cair di bulan 12, tidak dikasih tahu. Kemudian terjadi penarikan tunai. Tidak ada mamaku. Aksi oknum bank ini diduga terjadi sejak 2024 silam. Hingga saat ini sebanyak 19 debitur yang melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum. 9 diantaranya melaporkan ke Kejaksaan Negeri Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita ke informasi berikutnya, harga beras di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar mengalami kenaikan sejak pertengahan bulan Juni lalu. Per karung beras ukuran 25 kg, harganya naik Rp20.000 hingga Rp30.000. Harga kebutuhan pokok di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada komoditi beras. Naiknya harga beras ini pun terjadi sejak pertengahan bulan Juni lalu. Harga beras untuk ukuran 25 kg saat ini dijual pedagang seharga Rp340.000. Dari sebelumnya hanya Rp320.000. Untuk eceran atau per liter, harga beras dijual Rp11.500 dari sebelumnya hanya Rp10.000. Para pedagang sendiri tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga beras ini. Kenaikan ini pun dilakukan oleh para pedagang karena mereka sudah membeli beras dengan harga yang sudah naik. Ini sudah berapa lama ini kenaikan? Mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan lah. Gitu. Oh, seperti iya. Dan aku tahu juga apa masalahnya juga, kenapa bisa beras naik begitu. Memang dari pemasoknya memang yang naik? Iya, dari pemasok kan kita cuma menjual. Jadi kalau kita belinya mahal, otomatis kita jual begitu. Umumnya tuh kenaikannya sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000 per karung. Kalau untuk per liternya berapa? Per liternya dari harga yang biasa kita jual Rp10.000, mungkin sekarang kita jual Rp11.000, kayak gitu, Rp10.500. Meski harga beras naik, warga masih membeli, namun mengurangi jumlah pembelian dan jenis beras yang dibeli. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di lapangan Palang Tikang, Kabupaten Maros berlangsung hikmat. Usai menggelar upacara, Polres Maros musnahkan barang bukti hasil kejahatan. Bertempat di lapangan Palang Tikang, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara digelar oleh Polisi Resort Maros. Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya bertindak sebagai inspektor upacara dalam memperingati Hari Jadi Bayangkara ini. Dalam sambutannya, Polres Maros berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Usai upacara, kegiatan lalu dilanjutkan dengan pemusnahan narkoba dari hasil operasi Antik Lipu 2025. Polisi mengungkap 53 kasus narkoba dari 13 tempat kejadian perkara. Sebanyak 92 tersangka ditangkap dan barang bukti yang dimusnahkan meliputi 15 gram sabu, 4 gram tembakau gorila, dan 6 butir obat daftar G. Hari Bayangkara ini di 1 Juli 2025 setelah kita melakukan upacara syukuran dan juga kita melaksanakan kegiatan pemusnahan narkoba dari barang bukti ini dari periode tahun 2025 sampai dengan hari ini. Kalau asal usulnya barang yang dimusnahkan itu rata-rata dari mana semua itu? Baik, jadi rata-rata ini bervariasi, tapi ada juga modus baru yaitu menggunakan dari media sosial untuk membelinya, kemudian nanti barang tersebut ditempatkan di satu titik yang kemudian dijemput oleh pembelinya. Diharapkan usia ke-79 Polri ini bisa lebih profesional dalam menangani setiap perkara dan pelayanan publik. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.